Kalian tahu nggak sih kalau pasta ini yang biasanya dijual di kafe atau di resto yang harganya bisa puluhan bahkan sampai ratusan ribu, bisa kalian bikin sendiri di rumah dengan modal nggak nyampe 10 ribu per porsinya. Ayo kita bikin. Aglio olio, pasta yang sering banget kita jumpai kalau kita main ke cafe atau ke resto. Harganya macam-macam, bisa dari mungkin 25.000 atau mungkin bisa sampai di atas 100.000. Tapi tahu nggak sih kalian kalau buat bikin pasta ini tuh cuma butuh 6-7 bahan dan modalnya nggak nyampe 10.000 per porsi. 10.000 per porsi buat dapat pasta yang perfectly balanced, yang rasanya simple tapi tetap bold. Gue bakal kasih tahu kalian gimana cara bikinnya. Oh iya, sebelum gue mulai masak, gue mau ngucapin Selamat Natal dan Tahun Baru buat kalian yang merayakan. Semoga di tengah pandemi yang ya banyak ketidakpastian, kalian bisa tetap semangat dan kalian bisa tetap diberikan kesejahteraan dan kesehatan. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja, ayo kita bikin. Oke, cara bikin aglio olio itu gampang banget. Minim bahan, cepat jadi, dan gue yakin kalian bisa bikin juga di rumah. Pertama, siapin pastanya. Di sini gue pakai 80 gram fettuccine yang ukuran kecil. Tapi kalian bisa juga pakai spaghetti, linguine, bahkan bucatini juga cocok buat bikin resep ini. Next, buat ngerebus pastanya, siapin panci atau kalau kalian nggak punya panci kayak gue, kalian bisa pakai wajan yang lebar kayak gini. Abis itu tinggal kita isi air dan jangan lupa kita kasih garam sekitar 2 sendok teh biar nanti rasa pastanya nggak hambar. Nah, terus tips biar pastanya nggak lengket pas direbus, nggak perlu dikasih minyak kok, cukup masukin pastanya pas si airnya udah bener-bener mendidih. Abis itu pastanya tinggal kita rebus sampai al dente, tinggal kita lihat petunjuk di kemasan pastanya dan kita kurangin 1 menit. Kalau gua dibungkusnya ditulis 8 menit, jadi gue cuma masak fettuccine-nya selama 7 menit. Kenapa dikurangin 1 menit? Karena nanti pastanya bakal kita masak lagi di sausnya, jadi biar nggak overcook dan teksturnya tetap al dente. Tapi cara paling gampang ya kalian ambil satu terus kalian cobain aja sampai teksturnya pas. Kalau udah matang tinggal kita angkat, abis itu kita saring. Tapi air rebusan pastanya please jangan dibuang karena kita butuh buat bikin sausnya nanti. At least kita keep sedikit lah. Oke, next kita bikin sausnya. Siapin pan yang udah bersih, kita kasih olive oil, nggak usah malu-malu ngasihnya. Di sini gue pakai sekitar 5 sendok makan atau cukup sampai bagian bawah wajan tertutup oleh minyak. Abis itu minyaknya kita panasin pakai api kecil, terus kita siapin 3 siung bawang putih, kita iris bener-bener tipis biar pas dimakan nanti dia teksturnya melt di mulut. Oh iya, buat motong bawang putihnya bisa sekalian tadi pas kalian lagi ngerebus pastanya ya. Oke, next kita masukin bawang putihnya dan kita goreng sekitar 2-3 menit atau sampai harum dan warnanya sedikit golden. Kalau warnanya udah sampai coklat berarti itu udah overcook dan rasanya bakal kurang enak. Next masukin 1 sendok teh bubuk cabai kasar kayak gini. Masak sekitar 30 detik aja dan habis itu kita masukin pastanya. Habis itu kita masukin air rebusan pastanya dikit-dikit. Nah, air rebusan pasta ini penting banget karena kandungan starch atau pati di dalamnya bakal bikin saus kalian kental dan gak greasy pas dimakan nanti. Opsional biar wangi kita masukin parsley, bebas mau yang fresh atau yang kering, sekitar 1 sendok teh dan biar rasanya makin fresh lagi, kita kasih perasan jeruk lemon. Di sini gue pakai sekitar 3 sendok makan buat ngasih acidity biar nanti bisa ngekat rasa-rasa intens dari bahan lainnya. Terakhir tinggal kita tambahin lada hitam dan garam atau penyedap rasa sesuai selera dan pastanya udah jadi. Buat platingnya tinggal kita susun aja biar cakep. Abis itu opsional kita garnish lagi pakai parsley dan masakan pasta super easy rasa bintang 5 yang penuh kemewahan dalam kehematan udah siap buat kalian santap. Oke, aglio olionya udah jadi. Ini gampang banget bikinnya, minim bahan juga, dan gue yakin masih banyak yang pasti nggak nyangka kalau misalnya masakan yang biasanya dijual di resto bintang 5 atau misalnya resto-resto yang lain yang harganya bisa sampai puluhan bahkan ratusan ribu, bikinnya segampang ini. Gak usah pakai basa-basi lagi, langsung aja ayo kita coba.
Gue masih cukup impress pasta yang dibikinnya segampang ini rasanya bisa sekompleks dan seenak ini juga. Jadi perfectly balanced, terus setiap bahannya itu biarpun kita pakai bahannya cuma sedikit, itu masing-masing bahannya tuh saling nge-highlight, saling ngedukung, saling support bahan-bahan yang lain. Dari pastanya yang al dente, yang teksturnya masih agak chewy, masih asik buat dikunyah. Wangi bawang putihnya berasa banget karena kita tadi pakai lumayan banyak, tapi nggak overpowering juga rasa bawang putihnya. Karena kita masak dan digorengnya agak lama, ini agak mellow dan kedukung banget sama bubuk cabenya. Parsley-nya juga nambah aroma, terus olive oil-nya juga bawa mouthfeel yang enak banget, apalagi tadi kita masaknya sampai teramulsi dengan baik gitu. Jadi nggak greasy sama sekali, biarpun kelihatannya emang sausnya agak mengintimidasi ya. Kita pakai olive oil-nya juga agak banyak, tapi karena kita tadi pakai pasta waternya, jadi dia tuh rasanya kita nggak kayak makan mie sama minyak gitu loh. Ini kayak proper saus aja gitu loh. Nambahin mouthfeel juga, jadi di mulut tuh ke-coating semua lidah. Terus lemonnya juga seger banget, acidity-nya berasa. Dia nge-cut fat dari olive oil-nya, jadi rasanya itu nggak berat, nggak bikin enak. Terus juga dia nge-cut spice dari bawang putih sama bubuk cabai yang tadi kita pakai. Overall ini enak banget, gue saranin kalian semua buat bikin di rumah karena murah gitu loh. Daripada kalian beli di resto atau cafe, harganya itu bisa sampai at least 20, sampai bahkan gue pernah makan alio-olio yang harganya itu di atas 100.000 gitu. Sedangkan bahannya kita bisa bikin sendiri di rumah, bahannya juga gampang dicari dan rasanya nggak kalah enak sama yang dijual di sana. Oke guys, sekian video dari gue. Jangan lupa like dan subscribe kalau misalnya kalian suka, terhibur, atau bisa dapat pelajaran dari video gue yang ini. Jangan lupa follow sosial media gue juga di bawah, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.